Episode 65. Di rumah sakit, Cynthia segera mendapatkan penanganan tim medis. Setelah memeriksa kondisi Cynthia, dokter itu langsung menggelengkan kepalanya, tanda tidak ada harapan lagi. Merasa ada yang aneh dari gelengan dan dokter yang memasang wajah murung, Cynthia semakin sedih dan panik. Ada apa, dok? Apa yang terjadi dengan wajah saya? Apa saya akan baik-baik saja? Apa? Cynthia tidak melanjutkan pertanyaannya, karena dia tahu betul apa yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana dengan kondisi kulitnya sekarang. Nona Cynthia, kuatkan hati Nona. Karena bagaimanapun, sebagai dokter, saya tidak bisa menyembunyikan hasil dari pemeriksaan saya pada Nona. Katakan, dok, katakan apa hasil dari pemeriksaan dokter sekarang juga. Kata Cynthia dengan nada sedih sambil berteriak. Kulit wajah Nona hancur. Ini penyakit langka yang masih belum bisa saya deteksi nama dan penyebabnya. Tapi, poin pentingnya adalah, kulit wajah Nona tidak akan sembuh seperti semula. Walaupun Nona melakukan operasi plastik kelak, tetap saja, tidak akan ada hasilnya sama sekali. Cynthia melemah, lah sesungguhnya sudah tahu efek racun itu seperti apa, lah juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku tahu, ucap Cynthia sambil menunduk sedih. Kalau begitu, aku akan pulang saja sekarang. Cynthia berniat beranjak dari ranjang yang ia tempati. Namun, dokter yang sedang menanganinya dengan cepat mencegah niat Cynthia. Tunggu, Nona. Nona tidak bisa pulang sekarang. Nona harus tetap berada di rumah sakit ini untuk dirawat. Karena jika tidak, luka Nona anak mengalami pembusukan. Itu akan semakin menyiksa Nona lagi nantinya. Cynthia mendengarkan apa yang dokter katakan. Lah membatalkan niatnya untuk pergi. Bukan karena takut lukanya membusuk, melainkan karena, ia tidak tahu harus pulang kemana sekarang. Baiklah, aku akan tetap di sini selama beberapa hari. Kami sarankan agar Nona Cynthia berada di sini sampai luka di wajah Nona mengering. Agar nantinya tidak terjadi pembusukan. Terserah dokter saja, Cynthia berucap pelan tanpa semangat. Baiklah kalau begitu, Nona istirahat di sini, saya permisi dulu. Ya, dok. Dokter itu pun beranjak meninggalkan Cynthia. Namun, baru beberapa langkah dokter itu berjalan, Cynthia tiba-tiba memanggil dokter tersebut. Sang dokter sontak langsung membatalkan niatnya untuk meninggalkan Cynthia, lalu memutar tubuh kembali melihat Cynthia. Lia Nona, ada apa? Apakah saya bisa meminjam kertas dan pena? Ada yang ingin saya tulis soalnya. Bisa, nanti saya minta suster untuk mengantarkan apa yang Nona inginkan ke kamar Nona. Baiklah, terima kasih banyak, dok. Dokter itu hanya menjawab dengan senyum. Lalu, ia kembali melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan Cynthia. Di luar, saat pintu kamar tersebut terbuka, Johan dan Rian langsung menghampiri dokter tersebut. Bagaimana keadaan Cynthia, dokter? Apa lukanya parah? Tanya Johan tak sabaran. Lukanya sangat parah, lah harus dirawat di sini sampai lukanya mengering. Apakah separah itu, dokter? Tanya Rian dengan wajah tak percaya. Ya, lukanya sangat parah. Penyakit langka itu masih belum bisa saya simpulkan apa penyebabnya. Untuk itu, pasien harus tetap berada dalam pengawasan tim medis selama penyakit belum diketahui penyebab dan bagaimana penanganannya. Oh, begitu. Apakah kami bisa melihat pasien sekarang, dokter? Tanya Johan. Maaf, sebaiknya biarkan pasien istirahat dahulu. Karena pasien terlihat sangat syok sekarang, lah butuh banyak waktu sendiri agar bisa menenangkan dirinya. Johan dan Rian saling tatap. Mereka ingin melihat Cynthia namun tak berani membantah apa yang dokter katakan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang dokter katakan saja. Baiklah kalau gitu, dok. Terima kasih banyak, ucap Johan sambil melirik Rian. Sama-sama, permisi. Iya, Rian dan Johan menjawab serentak. Dokter tersebut beranjak dari tempatnya. Selang beberapa menit kemudian, seorang suster datang menghampiri kamar Cynthia dengan membawa pena dan kertas. Suster itu pun dicegat oleh Rian, sedangkan Johan sedang berusaha menghubungi Brian untuk mengabarkan apa yang sedang terjadi di rumah sakit tersebut.
Maaf suster, suster mau kemana? Tanya Rian penasaran dengan wajah penuh selidik. Ke dalam, Pak, ada apa? Katanya, pasien tidak bisa diganggu, sus. Kok suster boleh masuk? Pak, saya datang atas perintah dokter. Jadi, mohon jangan halangi saya, ucap suster itu terlihat kesal. Oh, maaf. Saya tidak menghalangi suster. Hanya ingin memberitahu saja apa yang dokter katakan pada kami. Takutnya, dokter salah ngomong sama kami tadi. Suster itu hanya geleng-geleng kepala saja. Dengan tatapan kesal, ia melewati Rian yang berada di samping. Ya ampun, apakah salah apa yang aku katakan? Suster itu sepertinya tidak mengerti kalau aku ini sedang menaruh rasa curiga pada mereka semua. Mendengar kata-kata yang Rian ucapkan, Johan yang sedang bicara lewat telepon dengan Brian menoleh. Ada apa, Pak Satpam? Tanya Johan penasaran. Tidak ada apa-apa Mas Johan. Nanti saja saya bicarakan. Setelah Mas Johan selesai bicara dengan tuan muda. Oh, baiklah. Sebentar lagi aku akan selesai bicara. Johan melanjutkan obrolannya dengan Brian, sedangkan Rian duduk di kursi tunggu untuk menunggu Johan selesai bicara. Sementara itu, di dalam kamar rawat Cynthia, suster langsung menyerahkan kertas dan pena yang Cynthia minta. Kamu bisa pergi sekarang juga, ucap Cynthia dengan nada angkuh seperti biasa. Suster itu langsung meninggalkan Cynthia dengan membawa rasa kesal dalam hati. Cynthia tidak peduli dengan apa yang suster itu rasakan, lama-lahan, segera menulis sesuatu di atas kertas yang baru saja ia terima. Saat polisi sampai ke rumah sakit, Cynthia sudah menyelesaikan apa yang ia tulis. Kemudian, ia beranjak dari ranjang yang sedari tadi ia duduki. Cynthia berjalan menuju jendela kamar tersebut. Kamar itu berada di lantai 3 dan tepat berada di posisi belakang rumah sakit. Cynthia membuka jendela kamar itu, lalu melihat ke bawah. Kak Brian, mungkin inilah yang kamu inginkan dari aku. Pergi jauh meninggalkan kamu untuk selama-lamanya, ucap Cynthia sambil menangis dengan memegang dadanya. Dada itu terasa sangat perih ketika ia mengingat sikap Brian padanya selama ini. Cynthia menyeka air matanya. Kemudian ia tersenyum. Aku yang salah. Sejak awal, akulah yang salah. Selamat tinggal Kak Brian. Semoga kamu merasa bahagia dan puas dengan kepergian aku, ucap Cynthia sambil berusaha memanjat jendela tersebut. Ketika Cynthia berhasil memanjat jendela, pintu kamar langsung terbuka. Johan dan Rian masuk ke dalam. Betapa kagetnya mereka ketika melihat Cynthia yang berada di ambang jendela dengan posisi yang sudah bersiap-siap untuk melompat. Nona Cynthia. Johan berteriak memanggil nama Cynthia dengan cemas. Bersambung.